Ya baik, saudara dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya Jirlende kembali lagi bersama Anda mengudara melalui kanal YouTube RRI Sumba. Dan di hari ini di edisi 7 November 2025, saya berkesempatan dan dikenankan untuk mengkonfirmasi terkait tentang aktivitas pertanian di Sumba Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ibu Neti Setianingsih Hendrik SPT. Beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang Bu Neti. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Saya lihat Ibu Neti ini segar sekali karena selalu berhadapan dengan tanaman pangan yang segar di petani ya Bu ya. Bu Neti, hari ini saya lihat Ibu sedang menjalankan tugas untuk melaksanakan pembagian benih tanaman pangan di masyarakat. Ini apa saja benih yang dibagikan masyarakat dan dari kapan dan sampai kapan pelaksanaan pembagian ini Bu? Ya, makasih. Untuk pemberian benih sendiri, kami bukan benih pangan tetapi tanaman pangan lokal. Oh, tanaman pangan lokal ya. Jadi di sini pemberian benih tanaman pangan lokal itu sendiri dimaksud sebagai dikembangkan untuk sebagai cadangan pangan rumah tangga. Jadi ketika padi, dia salah satu alternatif ketika padi sudah menipis, mereka bisa pakai itu. Dan pemberian benih ini sendiri dilakukan sejak minggu lalu tanggal hari Senin. Ya, kurang lebih awal November ya. Awal November sampai dengan hari ini. Hari ini di ke-6 kecamatan dan untuk hari ini sudah ke kecamatan kelima. Kecamatan kelima di Kecamatan Loli sini ya. Kecamatan Loli. Jenis-jenis itu sendiri tanaman pangan lokal itu terdiri dari sorghum, kacang tanah, kacang hijau, jagung, gembili, petatas ungu. Ada 8 komoditi. Ada 8 jenis komoditi yang dibagikan kepada petani ya. 8 komoditi. Dengan itu yang kami bagikan ke petani dengan harapan karena awal musim hujan mereka langsung menanam itu. Jadi pembagiannya memang kami upayakan itu awal musim hujan, makanya sekarang kami bagikan karena kalau kami bagikan sebelum itu takutnya kayak ke petatas kalau dibentul tidak bisa di ini kan belum hujan. Pas awal musim hujan sehingga baru kami bagikan tanaman pangan lokal dengan harapan langsung ditanam seperti itu. Langsung ditanam karena musim tanam ini ya. Iya. Nah, itu di masyarakat itu dibagikan per kelompok itu apakah menggunakan luas lahan prosedurnya atau seperti apa nih Bu? Kalau dibagikan ke masyarakat kan kami ambilnya kami biasanya CPCL ke penyuluh, mereka yang melihat potensi masing-masing desa. Jadi usulan kelompok penerima tanam pangan lokal ini sendiri, mereka melihat dari ketersediaan lahan, biasanya untuk lahan kering. Jadi lahan kering, dan mereka usulnya kelompok ini, desa ini. Jadi setelah itu pengembangan kebun pangan lokal ini sendiri, kami biasanya untuk per kelompok itu kami harapkan mereka buat demplot atau kebun contoh sebanyak sebesar 0,5 sampai 1 hektar. Nah, di dalam kebun contoh itu sendiri ditanam yang 8 komoditi harus ditanam. Jadi harapannya kebun contoh itu sendiri bisa jadi benih untuk tahun berikutnya. Nah, sisanya itu dibagikan ke masing-masing anggota, dikembangkan di masing-masing kebun anggota seperti itu. Jadi ini dibagikan secara kelompok ya, pembagian benih unggulan ini ya. Nah, Ibu Neti, ini dilaksanakan pembagian ini, nanti hasilnya ini bagaimana ke depannya? Kalau hasilnya itu sendiri untuk kelompok?
untuk kelompok. Jadi itu harapannya ada cadangan pangan di rumah tangga. Jadi bukan hanya beras saja toh, juga ada perubahan pola konsumsi. Jadi tidak hanya makan melulu beras, tapi ada makan keladi, ada makan petata. Jadi ada beragam. Ya, beragam jenis makanan. Ya, kalau sorghum, seperti itu. Jadi sasarannya jika satu waktu petani mengalami penurunan kepemilikan beras padi katakan gitu di rumah tangga, ini menjadi tanaman pangan yang alternatif. Alternatif. Jadi dia menguatkan ketahanan pangan keluarga begitu, seperti itu. Diharapkan seperti itu gitu. Jadi kembali ke pangan lokal itu sendiri, karena kita sendiri berpikir bahwa kalau kita kembangkan tanaman pangan lokal, dia kan sudah bisa tumbuh di sekitar kita, otomatis tanpa pupuk berlebihan pun dia bisa tumbuh begitu. Jadi kan dengan kondisi lahannya kita sendiri, kondisi desa, kondisi iklim kan sudah biasa toh. Jadi jadi benihnya ya ambil di ini Sumba Barat sendiri gitu, karena terkait dengan tanaman pangan kondisi yang cocok dengan alam sekitarnya sini ya. Seperti itu. Baik Bu Neti, memang juga ini apalagi selain dikonsumsi pribadi juga bisa dijadikan sebagai salah satu komoditi ya ke depan ya. Iya, dijual juga bisa kalau memang memungkinkan kan. Memungkinkan. Tapi harapannya untuk cadangan pangan keluarga dulu begitu. Dan lebihnya kalau memang dimungkinkan mereka bisa jual kayak jagung, kacang tanah. Itu kan juga dia punya nilai ekonomis lumayan, gitu. Kacang tanah, kacang hijau gitu. Jadi bukan hanya itu, tapi itu harapannya itu sebagai cadangan pangan keluarga juga dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Salah satu targetnya ke sana ya. Dan Bu Neti, ini selain namanya tadi, apakah ada pembagian pupuk juga? Kalau itu memang kami lebih untuk tanaman pangan ini. Iya, memang untuk pupuk sendiri kami tidak memakai pupuk ini, tapi POC, dalam hal ini pupuk organik cair itu. Hanya pembagiannya memang tidak banyak, karena itu diperuntukkan untuk demplot saja. Jadi untuk demplot yang sekitar 1,5 sampai 1 hektar itu, jadi kami bagikan obat rumput sama pupuk cair. Pembagiannya ini kan sudah berlangsung selama 5 hari di hampir 5 kecamatan juga ya? Iya, 6 kecamatan. Tapi sudah terlaksana 5 kecamatan, dan beberapa hari ke depan akan berlangsung di kecamatan kota juga ya. Nah, ini apakah sudah terlaksana secara menyeluruh dan merata di bawah pembagiannya Bu Neti? Iya, kalau memang kan sudah ada pembagian kami itu kan sudah ada SK-nya kelompoknya yang mana sasarannya. Jadi kami langsung ke sasaran, pembagiannya kami bersama-sama PPL, PPL pendamping desa, kan ada PPL pendamping desa, kami sama-sama mereka membagi ke kelompok penerima. Baik Bu Neti. Bu Neti, di penghujung acara kita di closing statement, apa yang Ibu Neti ingin mau sampaikan kepada masyarakat petani di bawah asuhan daripada Ibu Neti, sehingga apa yang hari ini yang menjadi karya Bu Neti bersama dengan rekan-rekan dan juga kelompok tani penerima manfaat ini betul-betul bermanfaat ke depan dan memiliki suatu nilai guna yang tepat. Iya, harapannya pembagian benih ini bermanfaat, mereka tanam terus jadi selain cadangan pangan keluarga, bisa jadi memperbaiki ekonomi keluarga dalam hal ini kayak petatas bisa jadi jadi kayak sekarang kami Sumba Barat kita lihat makanan lokal itu untuk pariwisata kan begitu. Itu masih jarang sekali begitu untuk pengolahan pangan lokal sendiri yang menjadi komoditi yang bisa dipasarkan. Dalam hal ini panganan lokal itu masih sangat sedikit. Selain cadangan pangan, selain untuk makan keluarga, untuk memperbaiki gizi keluarga, dalam hal ini kayak kacang hijau bisa memperbaiki gizi keluarga, itu dapat jadikan komoditi untuk pengolahan pangan lokal sebagai oleh-oleh Sumba seperti itu. Saya harapannya seperti itu ke depan, sehingga bukan hanya kita kenal kacang wengapu saja, tapi ada juga lah Sumba Barat punya olahan pangan lokal seperti itu. Dengan harapan seperti itu ke depan, sehingga selain ekonomi keluarga, ekonomi Sumba Barat juga kan, ekonomi mikro bisa berkembang ya. Iya, seperti itu. Banyak-banyaklah harapan-harapan dari pemerintah terkait tentang pembagian benih ini ya, seperti itu, makanya
Baik Bu Deti, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan perhatian kepada seluruh petani di Sumba Barat melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan tadi sudah membicarakan berbagai hal terkait tentang pembagian benih kepada masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, dan ini sudah terlaksana di 5 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, dan tersisa salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Kota Awe Kabobak ya Bu Neti ya. Dan saat ini masih berlangsung pembagian benih di kelompok-kelompok tani. Tadi Bu Neti sudah menjelaskan jenis-jenis benih, ada 8 jenis benih pangan yang dibagikan ke masyarakat. Dan saudara, seperti apa yang menjadi harapan pemerintah daerah melalui penyampaian dari Ibu Neti selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Sumba Barat ini, kita dapat melaksanakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mewujudkan Sumba Barat yang maju dan bersaing dari sisi kemandirian ekonomi ke depan, kita bisa kebangkitkan dari bidang pertanian. Saya Ajar ini mau pamit dari hadapan Anda bersama dengan narasumber saya Ibu Neti Setianingsih Hendrik. Terima kasih dan selamat siang. Ini baru enak. Dulu yang semalam luar biasa. Aku baru aja diinterview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.